Wih, mantap banget. Dari satu pohon aja beratnya bisa sampai 5 kilo. Ah, ini dia kerang yang akan kita buru sekarang. Banyak tenan menikmati bener-bener banyak. Sarayana, siang ini emak kembali ke habitat emak. Mana lagi kalau bukan hutan. Duh, senang pisan emak euy. Seperti biasa emak ditemenin sama bestie emak yang paling fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Adani. Kalau bayangin kelakuannya mah, ampun atuh, ayah-ayah wae tah. Lihat aja sendiri Sadayana. Oke, kita berpetualang lagi ke hutan. Lagi ngapain sih, Dan? Ini lagi disuruh sama kameramen, Mak. Ngapain? Berang-berang pohon kita tahu. Ya, kamu gak ada kerjaan aman. Ayo ikut ah. Nah, karena ini hutan tuh jarang sekali terjamah oleh manusia, jadi terpaksa deh emak bikin jalan sendiri, yaitu dengan cara menyacar, Mama, membersihkan jalan buat jalan tapaknya. Sadayana, ada yang tahu nggak sekarang emak sama Adani mau cari apa? Kebetulan nih lokasi tujuan emak masih ketutup dahan ranting dari pohon liar. Nah, kan Manggil udah bawa wadah bobok. Terasa, Mak. Itu ada bebetian. Kalau di mana betik? Umbi-umbian. Umbi-umbian. Betik atau umbi-umbian? Betul Sadayana, kali ini emak sama Adani mau cari umbi-umbian yang menurut agen rahasia emak lagi banyak di hutan sini. Kita buktikan sama-sama ya. Salah satu umbi-umbian yang akan emak ambil saat ini. Nih, ini dia. Oh. Ini pohonnya kameramen. Kalau di, kan, emak, ini dulu ya. Takutnya ada lentah. Aduh. Nah, kalau di emak itu namanya ubi gadung. Ya, namanya ubi gadung kan ya? Ubi gadung. Nah, ubi gadung ini kan pasti terkenalnya itu beracun. Tapi kalau kita pintar mengolahnya, mudah-mudahan aman ya, nggak sama sekali beracun. Jangan panik Sadayana, tenang we. Di tangan emak mah semua pasti bisa. Tapi ingat, harus yang udah ahli ya, yang bisa mengolah tanaman ini. Soalnya di gadung ini ada kandungan racun alkaloid Dioscorina yang bisa bikin pusing hingga yang terparah bisa menyebabkan kematian. Serem pisan kan? Kalau dilihat-lihat, umbi gadung tumbuh tidak sedalam umbi atau singkong. Umbi gadung tumbuh dekat permukaan tanah, jadi nggak susah buat dicabutnya. Ayo Adani bantuin emak tuh, buruan dicongkel gadungnya. Nah, diusahakan kalau panen ubi gadung ini di musim kemarau ya. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengolah dengan benar, itu akan beracun. Nah, terus apa lagi? Yang paling penting, ubi ini itu udah pasti si tangkai itu berduri kayak gini, tajam-tajam. Terus si ubinya itu gatal banget kalau kena tangan. Jadi harus berhati-hati. Duh, emang hese pisan ya tanaman ini. Dari panen sampai mengolahnya susah banget. Tapi justru itu yang bikin emak penasaran. Dan, alhamdulillah. Dalam satu tanaman gadung ini teh ada banyak umbi yang bisa diambil. Jadi panen satu aja udah cukup buat dinikmatin bareng-bareng. Lihat nih, dari satu pohon aja beratnya bisa sampai 5 kilo. Bahkan ada yang lebih dari ini. Duh, badak pisan Sadayana. Coba kalau kita makan sendiri, bisa buat stok seminggu ini mah. Keranjang emak langsung terasa berat. Mantap pisan. Jadi Sadayana, gadung ini tersebar di hutan-hutan. Jadi gadung itu adalah tanaman liar yang enggak ditanam oleh petani atau siapapun. Karena kenapa? Ya itu tadi. Karena gadung ini terkenalnya beracun. Dan warga sekitaran sini juga jarang yang mengambilnya. Karena jarang yang bisa buat ngolah. Dan ini nih yang dibilang emak tadi. Banyak Dan. Banyak. Banyak, ini ada tuh.
Ini dia contoh batangnya yang sudah kering seperti ini, kameramen. Kalau emak perhatiin ya Sadayana, si gadung ini teh unik. Batangnya selalu tumbuh merambat ke atas dan menuju ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Ini bisa jadi pembeda dengan tanaman sejenisnya, yaitu gembili. Wih, mantap ini mah. Mantap Super. banget. Wah, Berarti mak ini mah kan. 10 kiloan ini mah ada mah lebih mak. Wah. Ini mah, Mak. Ya udahlah. Kita pulang aja yuk, langsung olah yuk. Apa? Bau udah pohon ini masih melimpah. Banyak kan hasil panen emak, puas banget nggak sia-sia perjalanan hari ini. Selanjutnya tinggal diolah aja yuk. Oke, sekarang kita menuju ke proses penyucian gadung sama ngolahnya ya. Ayo ikuti Mas terus sama Dani. Dani beratin. Sebelum diolah, umbi gadung wajib dicuci air mengalir ya, buat menghilangkan tanah yang menempel. Selain itu juga melarutkan getah dari umbi yang terkelupas saat panen tadi. Selanjutnya, belah umbi jadi beberapa bagian biar gampang dikupas. Ini mah udah pasti tugas Adani atuh, soalnya umbinya teh keras. Jadi emak tinggal kupas kulitnya aja. Sambil dicuci, sambil dikupas. Seperti ini nih, kita pisahkan dari cangkangnya. Gede banget Pak. Pas lagi dah, jangan terlalu gede, Mas susah nanti. Oh iya Sadayana, sambil mengupas dicuci lagi di air yang mengalir ya, untuk menghilangkan lendir yang menempel pada daging umbi. Oh loh, ada nih mah, ada aja. Bau enak dah. Pakai dicium segala, udah nggak sabar kan ya buat makannya. Nah, gadungnya sudah emak cuci ya. Proses selanjutnya sekarang emak akan iris-iris tipis. Nah, selain itu emak juga bawa daun dadap. Nah, daun dadap ini supaya racun dalam gadung ini cepat menyerap ke dadap. Terus emak juga bawa debu. Ini debunya udah emak ayak. Bukan debu apa kan? Menahautan. Lebu yang suka buat nyuci perabotan itu loh. Emak gunakan buat gadung. Kita lihat ya, nanti seperti apa prosesnya. Ikuti emak terus. Gadung ini teh sengaja emak iris tipis-tipis biar racun di dalam umbinya mudah untuk larut. Tak tinggal di Sadayana, begini cara untuk menghilangkan racun pada gadung. Emak pakai 2 bahan yaitu dadak dan abu gosok. Nah, emak sengaja dikasih daun dadap supaya nanti gandumnya nggak nempel, terus mengurangi radang racunnya. Tenggorokan. Kadar gitu. Kadar ya radang. Kadar. Kadar ya radang. Kadar. Dani sih. Setelah dikasih abu gosok dan daun dadak, gadung direndam kembali di air mengalir selama 2-3 hari. Nah, walaupun proses gandung itu cukup rumit, tapi kalau kita ngerjainnya bisa gampang kok. Nah, tapi ini tuh emak cuma contoh ya, yang aslinya mah emak udah bikin sendiri di rumah. Kalau kita bikinnya dari awal sampai akhir itu cukup lama sekali prosesnya. Jadi ini emak hanya memberikan contoh saja. Tapi yang garing mah udah punya kira ya? Ada. Udah ada ya? Masak-masak, kali ini emak akan bikin seblak dan keripik gadung. Emak siapkan heula air panas untuk merebus gadungnya. Selanjutnya ulek bumbu yang sudah disiapkan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan garam. Sambil nunggu airnya mendidih, emak goreng gadungnya ya buat jadi keripik. Nggak lengkap rasanya kalau buat olahan gadung tapi nggak ada kriuk-kriuknya. Oh iya Sadayana, si gadung ini digadang-gadang bisa jadi sumber pangan alternatif soalnya gampang ditanam dan gizinya loba pisan. Kayak fiber dan fosfor hingga kandungan vitamin E-nya lebih tinggi dari umbi lainnya. Si gadung ini teh juga bisa mengontrol kolesterol jahat, hipertensi, bahkan meredakan rematik. Di balik proses yang panjang, ternyata gadung punya khasiat yang luar biasa. Juara euy!
kalau kerupuknya kriuk, tapi kalau seblaknya tuh empuk. Pulennya. Soal rasa mah, jangan diragukan lagi atuh. Resep emak pasti enak. Ini asli buah hutan. Ini namanya termut. Masih ada di ujung sana, puncak gunungnya masih jauh.